Perhatiin nih teman-teman, first rule, aturan pertama saat lo punya impian adalah satu, don't let other people bring you down. Jangan biarkan orang lain ya membuat lo ada di bawah, atau membuat lo jadi kehilangan impian lo, atau membuat lo jadi melepaskan impian lo. Don't, jangan, never. Jangan pernah ngejauhin lu, bikin lu tengkurap, bikin lu kesandung, bikin lu jatuh sejatuh-jatuhnya, bikin lu kepleset, bikin lu mendelep gitu. Jangan pernah biarkan. Apalagi itu adalah impian kita. Nah, seringkali gue katakan kepada teman-teman, memang impian itu semuanya harus dimulai. Emang juga kalau nggak dimulai, ya kapan berhasilnya? Kalau nggak pernah dimulai, ya kapan jalannya? Karena tidak pernah dimulai juga, gitu loh. Selama ini kita menunggu, ya gue sih menunggu aja kapan gue kaya. Tapi nggak ada sesuatu yang kita mulain gitu loh. Jangankan ya boro-boro, jangankan bener-bener langsung mulai jualan gitu ya. Berkeyakinan, punya ucapan, punya omongan aja enggak gitu. Nah ini seringkali salah. Makanya gue bilang ke teman-teman yang ada di Milenial Anti Bokeh, kalian daftar di MAB itu udah 10 langkah lebih cepat, lebih jauh daripada orang-orang yang gak mulai sama sekali. Dan kadang-kadang orang suka misunderstood di sini, suka ada kesalahpahaman dan suka gak ngerti. Yang dimulai itu apa sih? Apakah selamanya memulai itu harus melakukan sesuatu? Do something yang bener-bener gerakin tangan, gerakin jari, gerakin kepala, gerakin kaki, gerakin pikiran. Enggak juga. Mulai itu sesederhana cuma berani ngomong, berani jatuhin omongan, itu udah bagian dari memulai. That's what you need, itu yang lu butuhin. Yang lu butuhin adalah lu punya kalimat super. Beda ya sama orang yang omong kosong, yang gede laganya, gede belagunya, gede omongannya gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga gitu orang yang cuma ngomong cuap-cuap tapi lebih ke sombong. Bedain sama orang yang ngomong tapi dia punya afirmasi. Jadi ketika dia bilang pokoknya nih nanti, nah itu udah bagian dari memulai. Gua bakal jadi juragan, gua bakal jadi sultan, ya kan kalau sebutan anak-anak TikTok, anak-anak sosmed sekarang kan sultan ya. Bukan anti bokeh lagi, bukan kaya lagi, tapi sultan. Kalau sultan kayaknya segala-galanya gitu punya. Pokoknya nih nanti. Nah, itulah yang gue jatuhin pertama kali. Pokoknya nanti, pokoknya entar, pokoknya lihat aja nih. Gitu. Jadi memulai itu sesederhana jatuhin kalimat, jatuhin omongan. Masalahnya sudahkah kita seperti itu? Jadi biarin aja gitu, nggak apa-apa, lu nggak paham awalnya, lu nggak ngerti awalnya. Gue juga sama, awalnya juga nggak ngerti. Dan gue yakin gitu ya, Coach Dika, kemudian orang-orang yang bersama kita gitu ya, coach-coach yang udah ngajarin teman-teman, kawan-kawan di Milenial Anti Bokeh, pasti awalnya nggak ngerti. Tapi karena kita mau mengerti, beda ya, orang yang nggak ngerti kemudian nggak mau belajar, sama orang yang nggak ngerti tapi ya udahlah gue jalanin dulu, siapa tahu ntar gue tahu gitu. Beda. Jadi memang ya, kalau lu bener-bener pengen sesuatu, lu pasti bakal ngusahain itu. Kalau lu pengen sesuatu tapi usaha lo setengah-setengah, lu pengen sesuatu tapi usaha lo kurang, berarti lu gak bener-bener pengen. Siapa yang katanya pengen bebas finansial, tapi ketika dikasih kerjaan, aduh ini berat banget. Pengen kaya, tapi begitu disuruh, udah lu ini dagangan ya, lu jualan sana. Tinggal dagang, tinggal jualin, lu nggak perlu mikir, waduh produksinya di mana, ini modalnya seperti apa, aduh ini budgetnya gimana, packagingnya gimana, lu tinggal jalan, barang udah disiapin, tapi masih ngeluh, loh, oh kalau gue mau kaya gue harus jualan dong, berarti gue yang bawa sendiri dong, yakin nih gue bawa sendiri, gue nggak mau deh, gue capek, lah, gimana sih, bercapek-capeklah dahulu, ya, bersultan-sultan kemudian, teman-teman. Jadi kalau emang willing lo, kemauan lo gede, ya, itu dilihat dari seberapa besar ikhtiar lo, seberapa besar kemudian usaha lo. Kalau usaha lo setengah-setengah, ikhtiar lo setengah-setengah, maka gue pastikan lo sebenarnya nggak pengen-pengen banget, gitu. Gue sering kali bilang ke teman-teman ya, kalau lagi ngisi webinar, kadang-kadang gitu ya, gue bilang gini, pernah nggak sih kita ngelihat berita ada maling ketangkep siang-siang bolong? Secara logika ya, kalau emang dia nih pinter atau kita lah mikirnya pasti gini, maaf banget, tuh orang kok bodoh banget ya, maling kok siang-siang bolong, orang kan malam gitu mau maling ya siang kan udah pasti, ya namanya juga terang, orang banyak lalu lalang, banyak aktivitas di luar, kok ya dia kok malingnya siang, kenapa nggak malam gitu. Mau tahu kenapa begitu?
Karena kemauan dia lebih besar daripada ketakutan dia. Mau tahu kenapa banyak orang yang begitu beresiko gitu yang melakukan sesuatu, terus kita mikir kok bisa ya orang kayak gitu? Itu karena kemauan dia lebih besar daripada rasa takutnya. Pertanyaan gue sama lu beneran gak sih pengen jadi kaya? Gitu. Lu beneran gak sih pengen bebas finansial? Lu beneran gak sih katanya pengen anti bokeh dan segala macam? Beneran gak? Kalau beneran, ayo. Kita sama-sama bekerja di sini, kita sama-sama berjuang, sama-sama punya impian gitu ya. Dan benar kata Coach Dika, yang dibilang anti bokeh itu bukan masalah kantong doang. Gampang lah buat masukin duit ke dompetnya kosong, itu gampang. Ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu. Apa? Pikiran kita nih, mindset gak boleh sampai miskin. Pernah gak dengar mindset miskin ya kan? Pikiran yang miskin gitu ya. Karena mau seberapa kaya pun kalau lu punya pikiran atau mindset miskin, you will never be rich. Lu gak akan pernah menjadi kaya. Dan uang bisa habis dalam sekejap. Kenapa? Because you have a poor mindset. Karena lu punya mindset yang miskin, mental yang miskin. Begitu dapat satu ujian, jeder, lalu kita ngerasa kayak belajar menghadapi. Dan gue sering bilang nih sama teman-teman MAB, banyak yang nanya kan, nih gue kapan kayanya nih gitu kan, dapetin pelanggan aja satunya susahnya minta ampun gitu kan, satu biji aja kagak ada yang datang gitu ya. Pertanyaannya, lu udah nyamperin belum? Di dunia jualan-jualan, di dunia usaha-usaha, di dunia dagang-dagang gitu ya, gak ada judulnya malu tuh, gak ada. Pokoknya nawarin, pitching gitu ya, ngegayat, promosi, dan emang harus nabrak tuh yang namanya takut, malu, khawatir, itu harus ditabrak semuanya gitu. Dan memang semuanya butuh proses, lagi-lagi butuh proses. Ya, segitu aja kalian udah mulai, udah ikut gitu ya. Dan emang harus ikutin protapnya gitu, protokol tetap gitu, udah diikutin semuanya. Ikut gak kalian live tiap minggunya? Ada banyak banget loh pelajaran yang bisa dipelajarin. Bayangin ya, lu daftar milenial anti bokeh, lu daftar MAB cuma 100.000. Mungkin 100.000 itu uang yang banyak buat sebagian teman-teman, tapi menurut gue ini murah banget. Kenapa? 100.000 bayangin, cuma di depan, dan lu gak pernah dimintain uang apapun lagi seumur hidup. Dan apalagi lu dapet kelas tiap minggu. Lu mau tahu ya, harga kelas ya, harga lu bisa ikut kelas tentang digital marketing, promosi, jualan segala macam. Zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, berapa? Ada yang sampai 9 juta bayangin. Lebih malah, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Itu sekali masuk kelas. Gue pernah suatu saat di Bandung, gue ikut seminar di Hotel Bintang 5 selama 3 hari berturut-turut tentang digital marketing. Bagaimana pitching, bagaimana membuat produk, bagaimana memasarkan produk, dan itu harganya gila banget, menyentuh sampai belasan juta. Dan gue bayar, karena gue pengen tahu kayak apa sih gitu kan. Gue juga dititip sama bokap gue, udah kak, jalan ke sana, coba perhatiin, pelajarin kayak apa sih gitu. Terus gue ngelihat temen-temen nih MAB, milenial anti bokeh, wah berarti mereka beruntung banget ya. Dan gue juga beruntung sekali gitu. Kenapa? Karena buat gue ya gue kaya banget gitu loh. Kenapa? Karena gue bisa memprovide atas izin Allah bersama kawan-kawan semua, tim-tim MAB, provide kelas coba. Ya jatuhnya gratis, ya ikut kelas begitu 100.000 mah mungkin gak cukup. Paling murah kayaknya 150.000 gitu. Ini mah udah 100.000 di depan, gak usah mikirin modal, produknya udah disiapin, tinggal jalanin doang, tinggal jualin doang. Bahkan dikasih kelas gratis tiap minggunya. Ya berarti kalau udah seperti ini, udah tinggal pilihan kalian mau jalan atau enggak. Kalau jalan, banyak yang udah dapat komisi, banyak yang udah dapat kisah-kisah sukses berhasil, teman-teman Maybers yang udah 2 juta lah, sekian juta lah. Nah kalau kita masih di sini masih nol, ya berarti kita harus start gitu loh, harus mulai. Kapan sih kita bisa menjadi kaya? Kapan sih kita bisa menjadi pintar? Saat kita memulai. Lu pengen kaya, lu mulai usaha. Lu pengen pintar, lu mulai belajar. Apalagi, lu pengen tinggi, ya, lu mulai minum susu, lu loncat-loncat. Lu pengen kurus, lu mulai olahraga. Lu mau apa lagi ya, misalkan lu mau bisa bawa mobil kebut-kebut, lu belajar nyetir, mulai belajar nyetir gitu. Semua itu harus dimulai.
ya semua itu harus di